manahaba nabiya sebagai tanda cinta kita kepada baginda Nabi. Aksara maksa dia, mari semuanya berdiri sejenak untuk membaca sholawat alaihi, sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jalankan rasa cinta kita kepada beliau, yakini di dalam hati kita masing-masing bahwa di saat kita bersolawat, ruh Rasulullah, ruh beliau hadir bersama kita sekalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Panjenengan Nabi mentarinya umat, panjenengan Nabi rembulannya umat, panjenengan Nabi cahaya yang sangat menerangi hatinya umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Panjenengan Nabi sayang ke umat, panjenengan Nabi cinta ke umat, panjenengan Nabi welas asih ke umat, siang malam mikirkan umat. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma sholli ala Muhammad. Silahkan duduk lagi. Awas Kak, buatan kaudanan. Hidup Jawa lagi. Luar biasa, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wa kullu hadratil mukarram wal muhtaram sayyiduna wal mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nujuli rahmatillahi alaina sibul fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adailallah murabbiruhina wa jasadina. Al maksud guru dan orang tua kita bersama yang selalu menjadi wasilah untuk setiap kita kali ibadah kepada Allah, termasuk detik malam hari ini, yakni pengarsa Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi.
Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan sehat panjang umur barokah. Hajatnya semoga dikabul oleh Allah, doanya semoga dimustajabkan oleh Allah. Dan yang saya cintai para alim ulama, para ulama, para imam-imam manaqib, para asatidah bil khusus, Syekhul Majlis, Syekhul Maqasid, Syekhul Hajat yang tadi diwakili oleh Al-Mukarram Kiai Haji Harsono, tepuk tangan buat beliau. Yang mewakili keluarga besar Bapak Sam Suri dan Ibu Dewi, tepuk tangan dong. Luar biasa. Di mana beliau punya hajat malam hari ini dalam rangka Walimatur Rasul Kuina Alicia Agnes menikah, terus Sakura Sheila Adrina. Semoga kedua ananda ini Allah angkat derajatnya. Semoga Allah jadikan putri-putri yang solehah. Dan yang teramat sangat saya cintai seluruh jamaah yang hadir malam hari ini di tempat ini. Walaupun saya yakin ada yang capek juga, termasuk saya, suara habis. Namun yang namanya kita ibadah kepada Allah, apalagi dalam rangka mengingat-ingat Allah, dalam rangka bersolawat kepada Rasulullah, nggak usah banyak-banyak, sebenarnya nggak usah lama-lama. Ya, ngapain lama-lama, ngapain banyak-banyak, cukup sampai mati saja, cukup sampai. Lalu malam hari ini panggung ada, kenapa saya duduk di bawah? Yang salah tadi yang duluan bicara, bukan saya. Tadi kan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ustaz Harsono, "Ku angfusakum wa ahlikum naro." Apa artinya? Kira-kira apa? Kira-kira aja dah. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Oke. Dan apa yang beliau ucapkan betul-betul dikabul oleh Allah. Tapi lalu kenapa kita mundur? Dengan kata beliau tadi, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di antaranya ada perilaku, kalau saya bilang bukan perilaku setan. Setan nggak pernah mabuk, nggak pernah minum alkohol. Yang minum alkohol itu adalah saya. Kenapa saya bilang dikabul oleh Allah? Kira-kira aja deh, menurut pengetahuan yang tahu, orang yang masuk surga itu karena pahala ibadahnya atau karena rahmat Allah? Yang kompak dong, karena apa? Oke. Lalu turun hujan, ini bala apa rahmat? Lalu kenapa bubar? Kenapa? Makanya saya nggak mau naik panggung. Jadi jangan salahkan saya, nanti kalau saya sendirian yang masuk surga akan dapat rahmat Allah. Ayo. Dong dikasih rahmat sama Allah, mau dimasukin surga kok bubar. Inilah salahnya kita. Betul? Alhamdulillah. Nah, giliran saya berdiri sini hujannya berhenti, bulan malah keluar. Hujan nih nggak beres juga. Jadi ternyata kata hujan, lu jangan sendirian Mbak Kombes masuk surga, biar rame-rame sama jamaah neraka dulu. Ya udah. Enggak, bulannya udah keluar, saya naik. Hidup sama lagi. Bagus.
Makanya mohon maaf, satu, tidak ada doa yang bisa membendung kehendaknya Allah, nggak ada. Jadi kalau ada yang bilang pawang hujan, bohong itu ya. Om saya nggak pakai doa, hujannya berhenti, bulan yang keluar. Alhamdulillah. Kehendak Allah tidak ada yang bisa membendung. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang ingin Allah lakukan maka pasti terjadi. Lalu ada Allah menggeser, ada Allah menunda, ada. Manakala yang menembusnya bukan doa saja tapi cinta. Yang menembusnya cinta. Jadi kalau sudah ada cinta, nggak usah katanya doa yang pakai sound, nggak usah doa pakai sound. Keretek hati, gerentes apa bahasa Indonesia? Keretek ya. Allahu ya'lamu sirrahu wal ahfa. Allah mendengarkan orang, jangankan doanya seperti pakai sound, gerentes hatinya Allah dengarkan, manakala gerentes itu dibarengi dengan cinta. Lalu bagaimana bisa timbul cinta kalau tidak ada ikhlas? Bagaimana bisa ikhlas kalau tidak ada cinta? Betul? Oleh karena itu kita yang duduk malam hari ini di majlis yang penuh barokah ini adalah orang-orang yang penuh dengan duluan aja loh. Iya bener, orang-orang yang penuh dengan cinta. Alhamdulillah. Yang jelas barokah malam hari ini. Yang punya hajat Mas Samsuri dengan Mbak Dewi langsung dijawab oleh Allah. Dari mana barokahnya? Ya turun hujan ini. Semoga hujan yang membasahi kita yang kecepretan air hujan, yang lagi sakit Allah sembuhkan, amin. Yang lagi kantongnya belum yang lagi kantongnya kempes, semoga ada isinya. Gampang tuh, ada air hujan, diisi air hujan. Alhamdulillah. Intinya air hujan yang Allah turunkan detik malam hari ini di tempat ini, semoga akan menjadi barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup Blok Kulut. Nah, kayak gitu. Wih, kayak gitu. Hidup Blok Kulut. Alhamdulillah. Coba kalau tiap pengajian ada kelompok muda yang seperti itu kan bagus. Iya. Jangan ini anak muda apa munculnya balapan motor yang nggak berhadiah. Alhamdulillah. Nah ininya enaknya di zikir manakib ini ya. Di zikir manakib ini bebas. Bahkan kalau ada anak kecil kayak anaknya siapa? Bukan si Boboho, bukan Bolo-Bolo. Anak Ustaz Jani, Abi, kadang kita lagi ngaji celalatan, biarin aja. Nggak usah dilarang. Karena kalau anak kecil di pengajian dimarahin, nanti akan muncul secara psikologis. Dianggap tempat seperti ini bukan tempat barokah, tapi tempat orang-orang yang galak. Betul? Mari kita lihat ke belakang bahwa Rasulullah SAW di saat beliau sedang berkhutbah, lalu datang Hasan, bukan Hasan Harsono loh ya, Hasan Hussein. Maka beliau turun dari mimbar dan menggendong Hasan Hussein. Bahkan di saat beliau sedang sholat,
anak-anaknya ini naik di punggungnya, tetap beliau sholat, tidak dilarang. Oleh karena itu nggak aneh, nggak heran kalau di jamaah manakib banyak anak kecil yang ikut ngaji, betul? Alhamdulillah, alhamdulillah. Giliran dari kesehatan rahmat baru perhatikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya bingung juga sih mau ngomong apa ya. Itu udah nyambung laptop. Udah itu. Dibuka folder ada Faisal di situ. Bukan Qasidah Faisal. Ada 2 folder. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tadi di awal saya hanya menyimak dari guru kita Ustaz Hasono bahwa kita harus memperbanyak membaca sholawat. Bahkan beliau sampaikan untuk apa kita memperbanyak membaca sholawat, agar mendapat syafaatil uzma kelak di yaumil akhir, betul? Saya sekarang nggak mau nanti deh, mau sekarang aja. Mau sekarang. Mana buktinya? Barusan hujan, lalu sekarang nggak kelihatan dari sini. Ada bulan di atas. Ada. Ada nggak ada? Ada. Lalu kenapa di saat saya keluar bulan ini pun muncul dan hujannya berhenti? Bukan wabah kompos hebat, kagak. Justru inilah dari sholawat sebenarnya. Saya di tempat ini agak ke sono blok Rong, di blok Rong pernah menyampaikan bahwa jangankan kita mau megang apapun atau mau melangkah masuk ke tempat manapun, mau megang istri harus sholawat. Mau megang istri harus istri juga sama, mau megang suami ya harus sholawat, mau megang mic ya harus sholawat. Kenapa demikian? Mari singkat saja kita saya sampaikan bahwa karena di setiap makhluk ciptaan Allah yang disebut hadis ini sumbernya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yuk kita urut, kita ulang biar hafal bahwa kita ini ada beberapa ayat termasuk di dalam surah Al-Mu'minun, termasuk di dalam setelah ayat pernikahan itu dijelaskan tentang penciptaan kita adalah dari nutfah. Kalau bahasa kitanya apa itu? Anak muda nggak tahu kalau itu, belum pengalaman loh. Dari sperma, dari air mani. Dari mana air mani? Ini apa nih? Anak gantung apa? Mangga. Mangga ini kalau dimakan, maka sari daripada makan, ada sari pati dari mangga, inilah yang akan jadi sperma. Lalu mangga ini tumbuhnya di mana? Di tanah. Berarti kita juga berasal dari tanah. Lalu tanah Allah ciptakan dari mana? Nah ini yang kadang-kadang buntu, bahwa tanah bukan dari mangga atau tanah Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Tanah Allah ciptakan dari Nur Muhammad. Jadi dulu di alam ruh, di alam arwah, makanya yang tawasul sering menyampaikan khususon ila arwahi fulan bin fulan. Arwah ini kalau saya gambarkan ibaratnya ini ada blok Rong. Setelah dikit kenapa jangan notot tuh. Blok gelut apa ulut? Blok ulut. Nah kita ini punya kampung yang namanya Blok Ulut. Ajengan Arsono dilahirkan di Blok Ulut, maka inilah kampung halaman beliau. Manakala beliau merantau ke Jakarta misalnya begitu mau lebaran,
mudik balik pulang kampung, betul? Kalau nggak pulang kampung sedih nggak? Atau Ajengan Harsono asalnya dari Blok Kulut tapi pulangnya ke Rancahan, salah nggak? Salah. Sebaliknya kita juga demikian hadirin, karena kita punya kampung yang namanya kampung arwah atau alam ruh, maka sesungguhnya kita harus kembali ke alam ruh. Kita harus kembali ke alam ruh, alam arwah, karena dulu disitulah kita diciptakan. Semua ruh saya, ruh anak-anak kita yang muda-muda ini, ruh semuanya, termasuk yang di belakang saya, termasuk yang lagi yang ada namanya di sono, ruhnya sama, sekaligus Allah ciptakan. Bahkan ruh kita dengan ruh Nabi Adam sama-sama bersamaan diciptakannya. Ruh kita dengan ruh Nabi Ibrahim sama. Jadi kita ini sama-sama berasal dari satu kampung yang sama, diciptakannya bersama-sama, yaitu dari satu sumber yang sama, yaitu Nur Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah. Dan saat itu kita masih dalam keadaan suci, maka di situ kita berhadapan dengan Allah. Disitulah kita menatap Allah. Lalu Allah bicara, alastu birabbikum, wahai para ruh saya. Dan saat itu kita sudah punya nama, makanya Allah berbicara alastu birabbikum. Nah, kalimat kum ini para santri yang ada di sini kalau mau jelas mohon nanti dalam pengajian tanya ke gurunya Ustaz Harsono. Kita sudah punya nama, maka kata Allah, aku sesungguhnya adalah Tuhanmu. Lalu kita menjawab bala syahidna. Lalu begitu singkat cerita kita turun ke dunia, maka di dunia kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Banyak yang nanya ke saya, secara hukum yang namanya saksi dia harus melihat dan mendengar. Pertanyaan yang sering terlontar adalah kapan kita melihat Allah dan kapan kita mendengar Allah. Lalu saya jawab, kita melihat dan menatap Allah bersaat-saat ada di alam ruh, kita mendengar Allah bersama-sama secara keseluruhan pada saat ada di alam ruh, yaitu di saat kita berhadapan menatap Allah. Di situ Allah berbicara, qalu apa alastu birabbikum, maka kita menjawab bala syahidna. Disitulah kita menjadi saksi bahwa Tuhan kita cuma satu, yaitu Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan supaya kita terus bisa menatap Allah, termasuk kita yang sekarang dilahirkan sekarang di dunia, termasuk yang masih kecil-kecil, maka wabtagu ilaihi wasilah, Allah jadikan satu perantara antara Allah dengan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ini juga jauh, maka dengan kita membaca sholawat ini akan tertanam, akan tumbuh cinta kita kepada baginda Nabi. Amin Allahumma. Maka tadi saya bilang sholawat gak usah banyak-banyak, gak usah lama-lama. Kapan sih, bagaimana sholawat gak usah banyak-banyak? Sehari cukup sekali, gak usah kebanyakan. Bagaimana dong Abah Komos? Begitu mau megang piring sholawat, begitu mau pegang beras sholawat, begitu mau nyalain kompor sholawat. Tadi katanya nggak usah banyak-banyak. Artinya setiap kali kita mau menyentuh apapun, lakukanlah atau bacalah dalam hati minimal sholawat, supaya kita ingat. Saya permudah, di dalam zikir kita ada sholawat yang selalu kita kumandangkan, as-sholatu assalamu alaika ya Rasulullah. Maka saya persingkat, mau megang mic assalamualaikum ya Rasulullah, mau megang beras assalamualaikum ya Rasulullah, mau naik motor assalamualaikum ya Rasulullah, mau masuk rumah assalamualaikum ya Rasulullah dalam hati. Adapun yang dizaharkan kita bisa ngomong assalamualaikum. Mau tidur naik tempat tidur, baca doa tidur dalam hati. Begitu naik ke tempat tidur assalamualaikum ya Rasulullah.
Semakin banyak kita menyebut, semakin banyak kita bersolawat. Maka saya pernah jelaskan, manakala Allah memberikan 10 saja solawat kepada kita, maka kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Dan itu bukan nanti, tapi sekarang di dunia. Mau kayak gitu? Ya, tepuk tangan, tepuk tangan. Mau kayak begitu? Ya, dilaksanain. Assalamualaikum ya Rasulullah. Punten tadus bini tadi bener saya kenapa hujan? Begitu hujan dalam hati saya, assalamualaikum ya Rasulullah. Mau keluar dari sana berdiri saya dalam assalamualaikum ya Rasulullah. Megang mic di sini, berdiri sini, assalamualaikum ya Rasulullah. Maaf kalau kita bersama kekasihnya Allah atau kita bersama orang yang dicintai oleh seseorang, kira-kira misalnya gini, saya memuji atau menyanjung Ananda Wina, kira-kira orang tuanya demen nggak? Senang nggak? Sama. Di saat kita memuji menyanjung baginda Nabi, maka Allah yang menjadikan Rasulullah sebagai kekasihnya juga akan senang. Tadi saya bilang gak usah pakai doa, tertambat cinta ini, maka Allah akan wujudkan apa yang kita minta. Amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup Blok Laut. Nah, lalu apa kaitannya? Kaitannya dengan tadi yang disampaikan, ku anfusakum wa alaikum nar. Bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari api neraka? Bagaimana kita bisa menjaga keluarga kita dari api nerakanya Allah? Kalau kita tidak menempelkan diri bersama kekasihnya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini maunya hujan lagi biar turun gitu ya. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup jauh lagi. Luar biasa. Lanjut. Anu Ustaz Wandi mana? Naik deh ke panggung deh. Saya manggil Ustaz Wandi karena ini acaranya hajatan, mau nyanyi dulu. Boleh? Bukan tadi siapa tadi yang Nakmila. tadi Ananda Kamila suaranya Bagus. enak kan? Yang enak apanya? Yang enak beliau tadi dari mulai membaca sholawat sifat terus isi gosa enak suara. Betul? Saya nanti mau ngambil satu hikmah yang kadang-kadang orang nggak paham, di sebagian orang kemudian menghujat. Tadi Ananda Kamila yang terdengar enak apanya? Suaranya. Buis. Serak-serak basah. Ya. Nanti kita lihat, kita bandingkan nih. Ini mau nyanyi lagu apa nih? Ini sama bukan ya? Sini deh, ada teksnya. Ya di situ boleh. Terserah mau nyanyi lagu apa. Yang mau nyawer, yang nyanyi kan di belakang nih. Nyawernya ke saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kenapa sih? Karena tadi dari awal ada hadroh, kemudian ada isi gosa, Ananda Kamila, suaranya bagus. Kemudian nanti kalau kita begitu masuk maghrib suka dengar azan maghrib, azan isya, azan subuh. Yang azannya di mana? Musola di mana di sini? Di sini ada musola, ada masjid. Yang azannya di masjid, di musola, kita di rumah bisa mendengar. Ya. Yang jadi pertanyaan, yang azan suaranya keras karena pakai toa, tapi kenapa yang sholat datang ke masjid sedikit? Di mana letak kekeliruannya atau di mana letak kekurangannya? Betul?
Mari kita lihat nanti. Karena tadi yang azan yang terdengar apanya? Suaranya. Tadi Ananda Karmila yang enak didengar apanya? Maka sekarang Ustaz Wandi saya suruh nyanyi. Nanti yang didengar apanya? Dari suara ini nanti kalian akan bisa mengenal Allah lebih dekat. Ya, dari suara ini nanti akan saya jelaskan biar bisa mengenal makrifat kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah ketemu. Ya boleh, terserah. Lagunya masih. This way for kids to put on their shoes. Kids can put them on sitting without touching their dirty shoes. Lagu zaman pengen yang aman lagi. Ayo yang mau pada apa yang harus dipersilakan buat acara tahun istiqomah besok apa. Banyu mata netes nyirami pipi. Kebutangan dong, kebutangan. Kelingan ning kekasih tanpa salah putus akan cinta cuma karena fitnah sing nyata kurang pengisah wis kesawang katon lara
Lagi. Lagi. Ya terserah lagu apa? Gala-gala. Gala-gala. Ayo Bu, jangan Bu ya, besok ada istiqomahan di tempat Abah Homes. Apa? Anak muda Brokulut, ayo tampilkan. Yuk gala-gala, jangan.
sudah ku menanti, menanti memadu kasih, penuh rasanya rindu di hati. Oh tiada terkira itu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Oh tiada terkira rindu segala-galanya. Tepuk tangan semuanya. Hidup Blok Kulut. Alhamdulillah. Saya sebelum lupa terima kasih ke operator. Saya biasanya ngebayangin soundnya apa? Soundnya ini bagus soundnya. Suara saya hampir habis juga bisa keluar. Makanya saya kasih bonus rokok biar ngerokok. Alhamdulillah. Jadi yang azan, yang terdengar apanya? Suaranya. Apa bedanya yang azannya Bilal bin Rabah dengan yang azannya misalnya yang nyanyi nih Sadwandi? Di saat Bilal bin Rabah azan, maka seluruh manusia dari berbagai macam pelosok datang untuk sholat berjamaah. Betul? Tapi kenapa detik saat ini banyak toanya hebat, suaranya berkumandang kemana-mana tembus alam ini, namun yang azan tinggal yang azan, masjidnya kosong. Betul nggak? Apalagi subuh, maghrib masih mendingan lah, ada satu sab dua sab ya. Isya agak mendingan juga. Giliran subuh bukan dua sab, dua orang, satu imam satu muazin. Kenapa terjadi seperti ini? Lalu apa bedanya juga tadi suara Ananda Karmila bagus. Barusan Ustadz Wandi nyanyi lagu dangdut, bahkan ada yang joget bagus. Intinya bahwa kalau dari tiga contoh ini kita ambil, yang azan yang terdengar suaranya bukan suara, yang nyanyi yang terdengar suaranya bukan, yang sholawat tadi yang istighosah Ananda Karmila yang terdengar apanya? Suaranya. Lalu Bilal bin Rabah di saat azan yang terdengar apanya? Suaranya. Abah Kombes ngimamin zikir di mana-mana yang muncul dari sound apanya? Suaranya. Tapi kenapa ada perbedaan? Loh. Kenapa ada perbedaan? Karena kita ini sebenarnya semuanya harus ma'rifat di qalbi. Kita harus paham bahwa di saat mengkumandangkan azan, maka jangan merasa kita diri yang azan, jangan lagunya seindah mungkin, tapi otak kita tidak memaknai apa yang kita lafazkan, hati kita tidak tahu arti apa dari azan itu, bahkan kolbu tidak tembus apa mana azan itu. Walhasil orang yang datang ke masjid pun hanya beberapa orang. Betul? Ayo kalau kita pikir begini, maaf, ini kita lagi mempelajari kemarifatan dari suara. Abah Junaidi guru kita kalau baca Quran enak? Enggak, lagunya kagak. Ayo, enggak enak kan? Enggak enak beliau kalau ngaji itu. Betul nggak? Tapi kenapa di saat suara beliau muncul, manusia datang berbondong-bondong ke pondok pesantren Al-Baghdadi? Betul? Ini kan dari suara. Lalu di tempat ini beliau guru kita Ajeng Larsono juga ngimamin, orang datang lebih daripada waktu sholat subuh, waktu sholat isya yang hadir.
Paling minimnya katakan ada 30 orang, 50 orang yang hadir, itu sudah bagus. Betul. Lalu di beberapa tempat kadang-kadang kalau dalam pengajian kayak tadi ada nyanyi, apalagi ada yang joget, kalau kayaknya bukan saya takut itu. Oh, nanti dihujat. Betul? Padahal maaf, di saat kita mempelajari menatap tadi yang joget, ada gerakan tubuh, ada gerakan jasad, bahwa yang menggerakkan adalah Allah, maka ini sebenarnya sudah mempelajari ma'rifat bi'af'al, ma'rifat mengenal tentang kerja perbuatan Allah. Sama, kenapa orang yang azan suaranya melengking, tapi yang datang hanya 2-3 orang ke masjid? Karena yang azannya sebenarnya belum makrifat dengan al-kalamnya Allah. Alhamdulillah. Belum. Coba kalau dia satukan dengan kalamullahnya, masukkan ke dalam kolbunya, maka yakin saya yang sholat berjamaah di masjid pun pasti banyak. Betul? Sama. Lalu kenapa kalau ada dangdutan ramai yang nonton? Betul? Apa bedanya penyanyi dangdut dengan suara azan? Maaf, tadi ada disinggung. Ada saudara kita, kawan kita, yang sebelah kanan saya nggak bilang di belakang loh ya. Sebelah kanan saya, sebelah kiri saya, di depan saya. Ini ada. Sekarang ada. Siapa? Om Setan, Om Iblis. Ini berusaha nih. Berusaha bagaimana? Saya menyampaikan materi seperti ini, materinya oke misalnya, sesuai dengan petunjuk yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Begitu materi yang saya sampaikan oke, suaranya menggelegar, maka setan yang ada di depan saya, di kanan kiri saya, bagaimana dia mempengaruhi kalbu saya agar saya tidak menembus ke alam ma'rifat, kemudian yang muncul justru dalam hati kepengen dipuji sama manusia. Ini sudah gagal dalam pengajian. Alhamdulillah, gagal ini. Makanya sebenarnya kalau dalam pengajian begini, yang lebih banyak barokah itu yang di dapur, tukang masak, tukang cuci piring, yang bikin. Emang ada kolak? Mana? Dari tadi saya nggak ada. Intinya yang kerja di belakang itulah yang lebih banyak dapat. Kenapa? Ayo, siapa yang mau muji tukang cuci piring? Siapa yang muji tukang mungutin piring habis prasmanan misalnya? Nggak bakalan ada. Ya. Tapi di saat seseorang tampil seperti ini, walaupun benar semua apa yang disampaikan, maka setan akan berusaha merusak kemarifatan kepada Allah untuk supaya timbul kepengen dipuji saja, maka di sini sudah gagal. Sama tadi, di saat seseorang azan dengan suara yang bagus, dengan lagu yang begitu hebat, melengking suaranya, lalu di dalam hatinya muncul, biar orang dengar suara satu enak didengar, maka tidak akan ada orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Betul? Ini fakta loh. Fakta. Oleh karena itu saudaraku sekalian, mari saya ajak, minimal di saat kita azan, jalankan rasa kita bahwa kita sedang bercinta dengan Allah. Oleh karena itu supaya kita bisa menembus alam cinta kepada Allah, mau masuk masjid, selain ada doa yang sudah baku, Assalamualaikum ya Rasulullah, mau pegang mic atau mau hidupin amplifier di masjid, Assalamualaikum ya Rasulullah, mau megang mic, Assalamualaikum ya Rasulullah, mau azan sebelum doa yang sudah baku, Assalamualaikum ya Rasulullah, baru kumandangkan azan, maka disitulah kita akan bicara masuk ke alam kolbu. Alhamdulillah. Alam yang mana? Rasa. Kita bisa merasakan bahwa sedang azan, jangankan orang yang mendengar, kita sendiri bisa meneteskan air mata. Alhamdulillah. Makanya pun tentang harus bini majamaah, sering kan kalau sholat berjamaah dengan saya ngimamin, kadang-kadang
baru 1 rakaat, suara saya sudah tidak bisa dibendung lagi, faraw, menetes air mata. Kenapa demikian? Karena itu tadi masuk ke alam kolbu, masuk ke alam rasa, kembali ke alam ruh, berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan Rasulullah. Ini nggak akan bisa dibendung. Nah, air mata yang seperti itulah air mata yang bisa memadamkan api neraka. Alhamdulillah. Bukan begitu lagi sholat Allahu Akbar, misalnya Kang Kemet. Iya itu orangnya tuh yang pakai baju putih. Lagi sholat baru baca Fatihah udah nangis. Ternyata nangisnya bukan karena merambah alam rasanya suluk berhadapan dengan Allah, tapi karena ingat besok harus bayar utang. Ingat utang, waduh besok harus bayar utang, nggak ada buat bayarnya, nangis dalam sholat. Yang kayak gitu mah nggak bisa, nggak bisa memadamkan api neraka. Oleh karena kan sering jamaah bisa merasakan lah ya, kalau kita mahalul qiyam, kadang-kadang ada yang bicara, Abah di saat mahalul qiyam kok ada getaran begitu. Nah itulah yang bisa memadamkan api neraka. Itulah masuk kita ke dalam rasa kolbu, ke dalam kemarifatan, ke dalam kolbu. Maka hal seperti itulah yang bisa menumbuhkan cinta di dalam hati kita, dalam kolbu kita. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jadi sebenarnya nggak aneh. Udah mah tadi dari awal karena suaranya memang masuk ke dalam kolbu, ke dalam kemarifatan di alam rasa, lalu tumbuh cinta di dalam hati jamaah. Maka nggak aneh kalau pengajian zikir manakib ini, sekalipun rumahnya di mana sih? Rendong, sekalipun dari Rendong datang ke sini. Bahkan ini ada yang dari Bekasi datang ke sini. Ustadz Wandi dari sininya aslinya Bongas dia, dari Cibitung datang hadir ke sini. Karena hati yang sudah terselimuti oleh cinta. Jadi supaya tali suara ini masuk ke dalam kemakrifatan, sehingga kalau suara ini masuk atau muncul dari dalam kemarifatan, maka orang pun akan berduyun-duyun datang memenuhi masjid, sholat berjamaah, datang berkumpul di majlis taklim. Maka kenalilah Allah di qalbi, melalui kolbu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa saya bilang kenali Allah melalui kolbu? Hati kita bisa dimasuki oleh setan. Hati kita bisa dimasuki oleh setan, tapi kolbu nggak bisa. Kolbu, karena kolbun mumin baitullah. Namun ternyata kolbu juga bisa dimasuki setan. Nah ini repotnya. Tadi saya bilang nggak bisa, tapi ternyata bisa. Mari kita lihat setan yang mana yang bisa masuk kolbu kita. Allah memberikan jaminan bahwa manakala kolbu seseorang yang ada hanya Allah. Maaf sebelumnya kalau saya bicara kolbu, jangan membayangkan hati. Ya, jangan membayangkan hati. Karena apa? Kalau kalian saya bicara kolbu membayangkan hati, lalu qalbun min baitullah, Allah bersemayam di hati, berarti laisa kami sayun, di situ hilang. Allah nggak butuh tempat, betul? Harus silas dulu nih, jangan pabalik. Qalbu sesuatu yang abstrak, saya identikan dengan rasa. Allah sudah menjamin karena qalbu hanya tempatnya Allah. Namun hati-hati, sekali lagi, jangan berarti oh Allah bersemayam atau bertempat di kolbu, ya jangan ke situ larinya, nanti salah kaprah gitu. Namun Allah memberikan peluang kepada jin, iblis dan setan untuk bisa masuk ke dalam kolbu. Melalui apa peluang ini? Satu, Allah akan memberikan peluang manakala setan masuk ke dalam kolbu bersama istri kita. Ini yang suami Susin. Halo Pak, Pak, hati-hati Pak. Allah memberikan kesempatan kepada setan
untuk masuk ke dalam kolbu kita bersama istri kita. Halo. Jadi Pak, di saat Bapak mau Jumatan, udah tahu nanti ada kotak infak, terus minta uang ke istri untuk ngisi kotak infak, tapi istri malah ngomel. Maaf, lupa matiin. Jadi kalau istri kita memberinya atau tidak memberi, bahkan malah ngomel, disitulah setan masuk, dan bersama istri kita setan masuk ke dalam kolbu kita. Berarti istri kita saya nggak ngomong. Kan tadi setan bisa masuk ke dalam kolbu melalui istri kita, bisa, karena itu alatnya. Jadi kalau kita mau berangkat ngaji hujan gini, udahlah Mas, nggak usah ngaji, ini hujan kok, kata istri kita. Berarti istri kita maka masuklah dia ke dalam kolbu. Demikian juga Bapak, Ibu, sama. Di saat Ibu mau berangkat ke majlis taklim, minta bekal ke bapaknya, malah dijawab, ngaji aja kok minta bekal. Berarti bapak kita lunas. Lunas. Alhamdulillah. Nah ini. Oleh karena itu, guru besar kita Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi sering menjelaskan, di saat makhluk ini mau masuk ke dalam kolbu, penggal dengan pedang ketauhidan la ilaha illallah. Istri, anak, pangkat, jabatan, kedudukan tidak boleh masuk ke dalam kolbu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kalau ini kosong, artinya yang ada hanya Allah, Allah dan Allah, maka seburuk apapun orang azan, suaranya didengar buruk misalnya, atau karena toanya jelek, orang akan datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Ayo, zaman dulu ada toa nggak? Bilal bin Rabah itu azan nggak pakai toa, naik pada ketinggian beliau azan. Namun kenapa bisa menembus ruang jarak dan waktu? Karena di sininya yang ada hanya Allah. Lalu apa langsung? Tidak, karena di sininya dibarengi dengan rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, balik lagi tadi pada intinya, supaya suara kita ini mau nyanyi kek, mau ngaji kek, mau azan kek, kemudian bisa memunculkan hidayah dari Allah, maka perbanyaklah sholawat. Perbanyak. Kalau sholawat ala Muhammad singkat nggak? Singkat. Atau kalau tadi saya bilang takut lupa, anggaplah kayak assalamualaikum, kayak begitu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mau masuk rumah, assalamualaikum ya Rasulullah. Ini son misalnya, begitu mau berangkat naik mobil, assalamualaikum ya Rasulullah. Nyampe di tempat tujuan, assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi kalau semuanya dilakukan dengan kita bersolawat, maka tadi saya bilang Allah akan memberikan 10 solawat kepada kita. Satu saja Allah berikan solawat kepada kita, dijamin masuk surganya Allah. Amin. Gak pengen masuk surga? Beneran? Banget. Maka jagalah diri kita dari api nerakanya Allah. Jagalah keluarga kita dari api nerakanya Allah dengan memperbanyak sholawat. Titik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu gampang banget ya. Gampang nggak? Gampang nggak? Tapi jujur deh, sering dilakukan? Benar. Ayo jujur deh. Katanya sering tapi utang nggak lunas.
Katanya sering tapi susah dan susah. Betul? Kalau sudah sholawat terus-terusan isi komal, apalagi didawamkannya, yakinlah tadi di saat kita berada dekat dengan kekasihnya Allah, maaf, Rasulullah dijamin gak kehidupannya? Dijamin. Di saat kita selalu mendekat kepada Allah bersama Rasulullah, karena beliaunya dijamin oleh Allah, maka kita juga pasti terciprat dengan jaminannya. Ayo, betul nggak? Pasti kita kena cipratan jaminan dari Allah yang diberi apa? Di mana Allah menjamin kepada baginda Nabi, bahkan kepada para wali-walinya Allah, kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dijamin kehidupan. Contoh tadi saya cerita di sono ada satu cerita. Ini jaminan loh ya, bicara jaminan. Satu ketika rumahnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu dimasuki maling. Dimasuki maling. Ini dalam Mankoba 70-an. Maling masuk ke rumahnya Syekh Abdul Qadir. Ketayap masuk. Di saat maling ini mau menggeser barang-barang atau mengepak barang yang dimaling, ada yang ngetok pintu. Padahal ini udah tengah malam, udah jam 2 malam. Kenapa masih ada tamu? Karena Sultan Aulia tidak pernah tidur malam. Ya. Begitu ngetok pintu, Kanjeng Syekh Abdul Qadir ngebuka. Di sono di luar tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ternyata yang datang adalah 2 manusia yang derajatnya dalam wali aktab. Beliau melaporkan bahwa baru ada yang wafat, salah satu wali aktab, dan malam itu juga harus diganti. Lalu Kanjeng Syekh Abdul Qadir bilang, bagaimana mau mengganti, orang udah tidur semua? Saya akan gantikan wali aktab yang wafat itu dengan orang yang masih melek. Jadi karena tidak ada, maka tunggu nanti pagi. Kata yang 2 orang, ya Syekh, kalau pagi bukan pelantikan wali, ya Allah, pagi mah pelantikan wali kota, ya enggak? Pelantikan wali murid, wali santri itu pagi. Kalau tengah malam yang dilantik siapa? Wali-walinya Allah. Makanya kenapa pengajian kita selalu sampai malam? Betul? Karena justru di atas, di sepertiga malam, di atas jam 12 malam itu Allah mulai yang diangkat jadi ustadz, yang diangkat jadi wali, yang diangkat jadi kiai, jadi ulama, itu tengah malam. Nah, kita kan kalau ngaji berdoa di atas jam 12 agar kecipratan baru pelantikannya para wali. Amin. Lanjut yang tadi. Akhirnya karena didesak, ya Syekh, malam ini harus ada pengganti wali. Yang namanya Kanjeng Syekh Abdul Qadir, beliau sebenarnya tahu. Misalnya gini, kami duduk nih di atas, di bawah ini maling sembunyi di kolong. Karena tetap harus malam hari itu, maka Kanjeng Syekh Abdul Qadir ngetok, amben lah, tek keluar. Yang 2 orang bingung, ternyata ada orang. Begitu keluar, dijelaskan sama Syekh Abdul Qadir, ini sebenarnya maling. Engkau maling karena hanya engkau yang ada malam hari ini dan yang masih melek, maka engkau akan kuangkat jadi pengganti wali aktab yang wafat. Namun Kanjeng Syekh Abdul Qadir memberikan nasihatnya dulu. Nasihatnya Syekh Abdul Qadir dari hati ke hati, dari hati tembus ke dalam hati. Beda dengan nasihatnya Abah Kombes, kadang dari otak tembus ke otak, bukan ke hati. Betul? Nah iya, kalau saya dari hati ke hati beres ngaji kita subuh penuh masjid. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Setelah dinasihatin si maling oleh Kanjeng Syekh Abdul Qadir, menangis beliau. Nah ini tadi yang saya bilang, tangisan air mata yang bisa memadamkan api neraka. Akhirnya disuruh ambil air wudhu, beres air wudhu, maka Kanjeng Syekh Abdul Qadir bicara kepada 2 wali yang tadi, hai, malam hari ini aku lantik maling ini jadi waliullah, wali aktab. Tepuk tangan dulu buat maling. Alhamdulillah. Hah? Maling masuk rumahnya Syekh Abdul Qadir, ketangkep jadi wali. Kalau gitu coba-coba deh.
maling masuk rumahnya Abah Kombes, ketangkep pasti babak belur. Ini bedanya Pak. Bayangin maling loh, maling masuk rumahnya si Abdul Qadir, begitu ketangkep jadi wali. Alhamdulillah. Jadi makanya nggak aneh, nggak heran kalau di jamaah manakib yang tadinya tukang mabok istiqomah jadi ustad, nggak aneh sih. Maling aja jadi wali kok. Makanya kalau saya sering cerita, beberapa kali rumah saya dimasuki maling. Terakhir malingnya sampai bisa makan dulu, goreng telur dulu. Tanya istri saya. Bayangin maling di rumah bisa makan dulu, nambah lagi makan. Goreng telur ngambil dari kulkas. Begitu ketahuan ternyata maling, saya interogasi, kamu dari mana? Dari Majalengka. Waduh, kampung mertua saya sih. Kasih makan lagi, beres kasih makan, karena dia bilang di Majalengka, maka saya kasih uang untuk ongkos pulang dan untuk istrinya. Jadi sejak saya tahu riwayat tadi, kalau ada maling maling masuk rumah dan selalu tertangkap, nggak pernah saya gebugin, tapi kasih makan, kasih ongkos, suruh pulang. Alhamdulillah. Kayaknya kalau masuk rumah Ustaz Darsono babak belur deh. Babak belur itu. Nah itulah hadirin bedanya di situ. Lalu orang-orang yang tadi saya bilang, yang tadinya tukang mabok, yang tadinya tukang judi, kalau masuk ikut istiqomah dalam zikir manaqib Syekh Abdul Qadir, maka wajar kalau kemudian jadi ustaz. Betul? Wajar. Karena ada karomah di situ. Karomah tengah malam. Oleh karena itu kalau mau cepet, kalau mau lunas utang, yo bangunlah tengah malam, kalaupun dari sore tidur. Sholat hajat, sholat tahajud. Suka dilakukan? Ada yang suka sholat hajat gak? Berapa kali dalam seminggu? Ogah, bangunnya aja males. Betul? Nah itulah kita Bapak Ibu sekalian. Karena kita sendirian malas, maka mari kalau ada pengajian, ada majlis talim, yuk ramaikan majlis talim. Di sini ada pengajian? Ada? Siang? Jam? Di sini ada majlis talim hari Ahad pagi. Ramaikan. Kenapa ramaikan? Ya tadi suruh bangun tengah malam kagak mau, ya pagi deh. Di saat kita berada di majlis taklim, maaf, tadi beliau cerita tentang nas, cerita tentang sanad keilmuan itu, ini akan memberikan dampak atau memberikan mencipratkan barokah buat kita semua, amin. Asal kitanya hadir, terus hadirnya jangan separuh lagi. Ngaji belum selesai, cucian lupa. Alhamdulillah. Jadi pada prinsipnya bahwa gelombang suara bisa memberikan atau bisa merubah turunnya, bisa merubah seseorang dengan adanya hidayah taufik dari Allah, manakala yang bersuaranya itu qalbunya yang ada hanya Allah, bi qalbin salim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hidup sama lagi. Luar biasa. Oleh karena itu semoga kita semua nih kalau bersuara, suaranya bisa dari kolbu, merasa bahwa yang menyuarakan adalah Gusti. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Dan terakhir, insya Allah nanti malam Sabtu ada pengajian zikir manaqib di Sukamlang, di tempat Pak Andi Kustiawan. Kemudian malam Kamis, yang tadinya malam Jumat digeser ke malam Kamis. Malam Kamis pengajiannya di tempat Usadu Andi, yaitu di Seliek. Dan besok yang ada waktu malam Rabu
pengajian di Majlis Cinta di Abakombes di Cikampek. Jauh dekat? Jauh dekat? Jauh kalau tidak ada cinta. Dekat manakala ada cinta. Alhamdulillah, alhamdulillah. Liridaillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga ruh seluruh yang hadir di majlis ini Allah satukan bersama ruh saya, kemudian Allah sambungkan kepada ruh Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi. Bersama ruh beliau semoga disambungkan kepada Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an. Bersama Sultan Aulia semoga disambungkan kepada ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama ruh baginda Nabi semoga detik malam hari ini ruh kita semua sampai kepada Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi Billahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ilahi a'tini mahabbata wa ma'rifata. Allahumma tawassalna ruhana ila ruhi sayyidina Abah Yai Junaidi Al-Baghdadi wa ila ruhi Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila ruhi Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mari kita bersama-sama mohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, dan untuk saudara-saudara kita tertitip dalam hati masing-masing. Mohon doanya untuk Syebul Hajat dan Ananda Kwina dan Sakura. Sama-sama keluarkan suaranya, lagunya yang sama biar enak. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. 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 Astaghfirullahaladzim li ustazi. 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 Astaghfirullahaladzim lil muslimin wal muslimat. 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 Astaghfirullahaladzim lil mu'minin wal mu'minat. 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 Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. 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 Astaghfirullahaladzim innahu kana ghaffara. Astaghfirullahaladzim
العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا استغفر الله العظيم إنه كان غفارا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله على محمد 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 يا هدي يا أليم يا عبير يا مبين يا هدي يا عليم يا عبير يا مبين يا هدي يا أليم يا عبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا هدي يا عليم يا خبير يا مبين يا كبير يا غني يا فتاه يا رجال يا كبير يا غني يا فتاه يا رجال يا كبير يا غني يا فتاه يا رجال يا كبير يا غني يا فتاه يا رزاق ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمين بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي تمين بالخير ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر ربي يسر ولا تعسر
nasir Rabbi tambir bil ghaib La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula Wa ni'man nasir. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, 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 ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya Rabbal alamin. Ibadallah rijalallah agisuna lianillah wa kunu aunana lillah hasanallah bifadlillah. Alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhyiddin ghalisna minal balwa ya Allah wa ya atab wa ya anjab wa ya sadat wa ya ahbab wa antum ya ulil albab ta'ala wansuru lillah. Alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhyiddin ghalisna minal balwa ya Allah. Sa'alnakum walizulma rajawnakum wa fi amrin qasadnakum fasudu ajmakum lillah. Alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhyiddin ghalisna minal balwa ya Allah. Faya Rabbi bisadati Takok li isyarati asatati bisarati wa yadmu aktuna lillah. Alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhyiddin ghalisna minal balwa ya Allah. Bikasbil huzbi an aini wa raf'il baymi min baini wa tamsil kayfi wal aini binuril wazi ya Allah. Alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhyiddin ghalisna minal balwa ya Allah. Salatullahi maulana ala man bil huda jana wa man bil haqi aulana syafi'il halki indallah. Alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhyiddin ghalisna minal balwa ya Allah. Bil barokah wal karama bayai junaidi bil barokah wal karama Abdul Qadir waliyullah. Amin ya Allah amin. Amin ya Allah amin. Amin ya Allah amin. Ya Allah Rabbal alamin.
rezeki falamannahu la ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala baris syafa'ina syafina nabina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa dzurriyyati habisani Abu Bakar Umar Sayyidina Sayyidina Ali karamallahu wajha bi barakati al Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susana diteruhi nabluddin nabluddin salim salam lalu abina ada mu'mina wal rajim nusursun ulama lil amilin wal malaikati muqarrabin Sayyidina malaikat Jibril Mikail Israfil Israel Munkana Karokir Adil Malikuan malaikat Jasmani malaikat Tuhani malaikat Rahmat malaikat Istiqomah malaikat Fadhah malaikat Al-Fatihah salimah salam bi barakati an-namal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua susana diterruhi sisilan sabani Sultan Aulia Syahadul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu sidi subhat wa maulana sayyidina Baghdadi wa sahabat wa muridi wa muwiyyi wa jari sama Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali Syekh Abu Abbas Sunnah Rasul Hasan Azali susana diterruhi Jamil Hajim Sunan Wali Songo Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Susana diteruhi saya mamun tausulnya seluruh alim ulama yang ada di Gabus, juga mamun tausul seluruh imam-imam manaqib, juga saya mamun tausul saya sendiri, mamun tausul Ustaz Darsono, maksud tausul Ustaz Darsono, Bilusus, mamun tausulnya guru kita Abah Yai Junid Baghdadi. Semoga siapapun yang selalu dihadrohin, ditawasuli, difatihahin, barokah karamatnya Allah turunkan di tempat ini. Allah cipratkan kepada kita, Allah cipratkan kepada sebuah hajat, Allah cipratkan kepada para putra putri anak cucu mantu turunan kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz, saya minta fatihahnya untuk ahli kubur kita masing-masing. Berkhusus untuk Bapak almarhum almarhumah Sanusi binti Haji Soleman, kemudian Haji Sukadi bin Getok, Wastim bin Sarkat, Tobari bin Haji Wastim, Gilang Maulana bin Sigit, Casta bin Hawa, Ibu Sarkem binti Casta, Hajat Alam binti Karsam, Sarwiyam binti Hawa, Mama bin Soleman, Rumina bin Haji Soleman, Utia bin Haji Soleman, Sukana bin Sali, Irsam bin Gadim, Subianto bin Lamin, Suneri binti Cali, Kastina bin Lamin, Cali bin Adam, Madaya bin Lamin, Mutia binti Adam, Sarong bin Adam, Cera binti Wartim, Karinten binti Wartim, Caram bin Wartim, Ruswan bin Sukanda, Rustiwan bin Sukanda,
Wastini binti Kirpan Taswar bin Rusda Wasmin bin Adam Siti binti Abidin Wati bin Adam Karyab binti Adam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga minta Fatihah untuk keluarga kita masing-masing, umumnya yang ada di Kampus Wetan, di Blok Welut, Blok Prong dan lain-lain. Kalau saat ini ada yang sedang sakit, apapun penyakitnya, semoga Allah angkat dan diganti dengan kesehatan. Amin. Termasuk tadi curahan air hujan yang menimpa diri kita, yang menimpa tempat tinggal kita, semoga ini menjadi rahmatan minallah. Amin. Apapun yang di masalah kita diberi jalan keluar dari masalah. Amin. Yang sakit apapun penyakitnya disehatkan. Amin. Dan yang punya keinginan, punya hajat, semoga kabul hajat, kabul maksud. Amin. Doa orang tua, doa mertua, doa guru-guru kita semoga dimustajabkan. Dan doa orang-orang yang mendoakan kepada kita juga semoga dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga saya minta Fatihahnya untuk putra-putri, anak cucu mantu turunan kita semua. Bil khusus untuk Anak Queen, Alicia, Agnes, Sakura, Sheila, Andrina. Semoga Allah angkat derajatnya dan derajat maqamah mahmudah. Amin. Semoga dijadikan putra-putri yang soleh-soleha. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan siapapun yang sudah membantu tenaga, pikiran, materi dalam acara ini dari awal sampai selesai, juga yang termasuk kebisingan, ikut repot, semoga semuanya Allah jadikan barokah. Amin. Yang ada dalam turut mengundang, semoga semuanya diberikan sehat, panjang umur dan barokah. Blok Ulut juga semoga barokah. Amin. Doa orang tua, doa mertua, doa guru-guru kita, khususnya doa Ustaz Darsono, dan seluruh alim ulama yang ada di Ulut, semoga dimustajabkan oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Juga minta Fatihahnya untuk saudara-saudara kita yang lagi ada di luar negeri, TKI, TKW, dan yang mau berangkat ke luar negeri. Kalau ada testingnya semoga Allah luluskan. Amin. Yang lagi di luar negeri semoga diberi kesehatan. Amin. Semoga barokah. Amin. Dan saya minta Fatihah untuk Ahmad Casmanto bin Wasmin, kemudian Asih Dani Asih binti Warmat. Semoga kabul hajat, kabul maksud. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Huli Wahruli Warli Bintarman. Ini nanti tanahnya diambil ya. Beres ngaji tanahnya diambil lagi. Udah makmum doa Bak Ombes, tebarin lagi tanahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Air yang dibawa pulang semoga Allah jadikan air obat, air barokah. Amin. Makanan yang disajikan dari awal sampai selesai acara semoga Allah jadikan makanan yang barokah. Amin. Keluarga besar Saibul Hajat, Bapak Samsuri dan Ibu Dewi semoga selalu berada dalam barokah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Li syaibil hajat anna wa antum. Minta masing-masing ke Allah apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi hajatnya ya. Satu saja tapi yang yakin.
bi barakati wa karamati Sultanil Auliya Syabdul Qadir Al-Jailani wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir taqdi hajatina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi ilahi ilmuka kafin an su'ali ikfini yakil fatihati su'alan wa karomika kafin anil maqali akrimni yakil fatihati maqalan wa hasil mafi dhamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah bi barakati abina wa umina bi barakati ustajina wa masyayyina bi barakati karamat abahi Junaidi al-Baghdadi bi barakati karamat Sultan Auliya Syabdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an wa bi syafaat nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillah wa ridallah. Ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inna maghlubun fantasir wazbur qulubana munkasir wazma samlana mudasir innaka antar rahmanul muqtadir ikbina ya kafi wa nahnu abduka mubtakir kafa bila wa kafa bila nasir kana dzamul azim wa mallahu yuridu zulman lil ibad Faku tiada berhukum ilazina dalamu. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Fatah, ya Razak, ya Allah nih, ya Mughni. Allahumma nawir qulubana binuri datika kamar korbi samsika abadan abada ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Anta li fid dunya wal akhirah tawafani muslimah wa ikni bisolihin. Wa huwa rabbul aji biritasarruf wal azir. Kul sanaha wa azakul batil. Innal batila kana zauqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatil mu'minin wa la yajidu zalimina illa husaru. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim ala talu alaihi wa tuni muslimin. Allahumma salimna keluarga besar Pondok Pesantren Al-Baghdadi, salimna keluarga besar Imam Manaqib Jamaah Manaqib Al-Baghdadi, salimna keluarga besar Sayyidul Hajat, salimna keluarga besar jamaah yang hadir saat ini, salimna warga masyarakat Blok Kulut, salimna Gabus Wetan, salimna ya Allah, selamatkan rumah tangga kami. Amin. Selamatkan usaha, perdagangan, pertanian, perkebunan kami. Amin. Selamatkan ya Allah pangkat jabatan kedudukan kami. Amin. Salimna ya Allah, selamatkan hakikat iman Islam isan kami. Amin. Salimna Allah, selamatkan putra putri cucu mantu turunan kami. Amin. Allahumma barik lani Allah, barokai rumah tangga kami semuanya. Amin. Barokai putra putri anak cucu mantu turunan kami. Amin. Angkat derajatnya ya Allah. Amin. Allahumma barik lani Allah, jadikan OSDA adalah solusi untuk semua penyakit. Amin. Allahumma barik lani Allah, jadikan Al-Baghdadi Oil juga solusi untuk semua penyakit. Amin. Allahumma barik lani Allah, gula Al-Baghdadi semoga jadi gula yang barokah. Amin. Allahumma barik lani Allah, kami makmum doanya guru kami Abah Yai Junaid Al-Baghdadi. Tambah mustajab doanya beliau ya Allah. Wa ufawwidu amri Allah, innallaha basirun bil ibad. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bihormatin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga kumpulnya kita seperti ini dilanggengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berangkat dari rumah masing-masing selamat, kembali ke rumah masing-masing selamat. Semoga kita semua Allah selamatkan dunia wal akhirah. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf atas kesalahan kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mengapa? Tulisannya